Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, seperti biasa Radio Silaturahim dan Rasi TV tiap Selasa menampilkan acara Dialog Pagi bersama Ustadz Husin Alatas. Kali ini ditemani oleh Uncle Firman. Kita kali ini mengambil tema masa depan agama. Wah, agnostik atau ateis? Karena lagi rame juga nih agnostik ya. Baik, sebagai pengantar, Uncle Firman silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Uncle Firman, Ustadz Husin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, Mas Krisna, terima kasih banyak. Jadi gini Ustadz, Mas Krisna, diyakini saat ini bahwa Islam merupakan suatu keyakinan yang perkembangannya paling pesat. Tapi ternyata bukan Islam aja Mas Krisna, Ustadz. Ternyata keyakinan ateis, tidak percaya terhadap Tuhan, atau agnostik berkembang cukup pesat. Beda antara ateis sama agnostik ya Mas ya. Kalau ateis kan tidak yakin adanya Tuhan. Kalau agnostik itu yakin ada Tuhan, tapi tidak percaya agama. Cukup berbuat baik. Nah, bahkan Ustadz, saya mengambil data, saya referensikan ke Saudi Arabia. Dari total jumlah penduduk 32.555.565 orang, kurang lebih saat ini jumlah populasi ateisnya mencapai 5%. Dari 5% itu dibagi ada antara ateis yang murni ateis yang agnostik, atau orang-orang yang mengaku beragama Islam tapi disebut oleh ulama sebagai ateis. Nah, sejak tahun 1956 lahir suatu keyakinan dan agama baru yang ternyata cukup berkembang juga, yaitu Scientology. Nah, Scientology ini beranggapan, salah satu anggapannya bahwa agama yang ada sekarang tidak merefleksikan apa yang Tuhan inginkan. Dengan keyakinan Scientology, kita bisa lebih mendekatkan diri dengan apa yang Tuhan inginkan dan membawa perbaikan. Nah, saya ini sedikit bingung Ustaz. Kita ini, Al-Quran ini kitab sucinya Allah yang menjamin kemuliaannya. Rasul kita tidak diutus untuk merubah suatu kaum, tapi Rasul kita sebagai rahmatan lil alamin. Tetapi kalau dilihat dari fenomena sekarang ini jadi yang unik Ustaz ya. Sepertinya Al-Quran tidak diyakini kebenarannya, yang Rasulullah SAW bawa sebagai rahmatan lil alamin tidak tercermin. Sehingga orang-orang yang bahkan yang tadinya Islam, bahkan yang tadinya guru, dari guru berubah menjadi ateis. Ini kok saya ngerasa ada yang salah Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim. Sebelum kita menjawab pertanyaan dalam dialog dan kajian pagi hari ini, mari bersama-sama kita mulai membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Ikhwan akhwat pendengar dan pemirsa radio Silaturahim yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang beriman meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala Dialah pencipta kita dan pencipta seluruh alam raya. Allah Subhanahu wa ta'ala di samping menciptakan malaikat sebagai hamba-hambanya yang selalu taat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah juga menciptakan makhluk yang lain yang bernama jin. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan, di samping bangsa jin, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menciptakan manusia. Lalu dari 3 jenis makhluk ini Allah memilih jin dan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka sebagai khalifah dan tempatkan mereka di atas muka bumi. Sebagaimana manusia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan pilihan, sikap dan perbuatannya, begitu pula kalangan jin juga menghadapi hal yang sama. Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkan kita manusia, demikian pula jin di atas muka bumi ini, masing-masing menghadapi ujian. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan kakek dan nenek kita turun ke bumi, setelah sebelumnya mengalami pengalaman yang pahit bersama iblis yang berasal dari bangsa jin, yang telah memperdayakan dan membohongi diri mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ini sebagai pelajaran bahwasannya iblis adalah musuh yang nyata bagi mereka, bukanlah sebagai kawan, bukan pula penasihat yang baik. Adam dan Hawa, kakek dan nenek kita, diturunkan ke atas muka bumi dengan pengalaman yang pernah dialami di surga. Bagaimana mentaati dan mengikuti bujuk rayu syaitan bukan menambah kemuliaannya, bukan membuat hidup mereka kekal sebagaimana yang dijanjikan oleh syaitan, malah membuat mereka terpelosok menuju kehidupan dunia. Kehidupan yang tadinya begitu indah damai, dengan penuh kenikmatan tanpa penderitaan, tanpa merasakan rasa panas dan teriknya matahari, begitu pula rasa dingin yang menusuk. Mereka tidak harus bekerja dan berusaha. Mereka harus meninggalkan semua ini menuju kehidupan dunia, di mana mereka harus berusaha, bekerja dan berjuang untuk mendapatkan apa-apa yang mereka inginkan. Demikian pula mereka akan menghadapi pertentangan dalam kehidupan mereka disebabkan karena mereka merupakan makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pilihan. Allah berikan juga hawa nafsu dalam jiwa mereka di samping akal yang Allah berikan. Lalu ketika mereka turun ke bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala membekali mereka dengan firman-Nya, fa imma ya'tiyannakum minni huda, apabila petunjukku sampai kepada kalian, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, siapa saja yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka dan merana. Ini merupakan janji Allah. Tapi sebaliknya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, siapa yang tidak mengingat aku, yang tidak mengikuti petunjukku, maka dia akan hidup tenggelam dalam kehidupan yang sempit, yang pengap, yang gelap gulita. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan di hari kiamat kami akan menghimpun dirinya dalam keadaan buta. Pada saat dirinya dibangkitkan dalam keadaan buta, dia akan bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, wahai Tuhanku, mengapa engkau menghimpun aku, membangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku melihat? Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa, demikianlah balasan yang kamu terima. Waktu ayat-ayat kami sampai kepadamu, kau campakkan, lupakan begitu saja. Maka hari ini
kamu juga dilupakan sebagaimana kamu melupakan ayat-ayat Allah. Dari keterangan ini yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam surah Thaha, demikian pula sama dalam surah Al-Baqarah, menjelaskan kepada kita bahwasannya keselamatan kita, demikian pula kesuksesan kita bergantung, berbanding lurus dengan mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah. Tapi kehidupan, nestapa, penderitaan, kecelakaan kita di saat kita tidak mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah. Oleh karena itu di saat kaum muslimin, kehidupan mereka yang morat-marit, yang porak-poranda, penuh pertentangan, penuh perselisihan, bahkan mereka tersisih dalam arena kehidupan, seharusnya mereka mempertanyakan cara beragama mereka. Pemahaman agama mereka apakah benar, sesuai dengan petunjuk Allah, ataukah cara beragama dan pemahaman agama mereka yang tidak benar. Kalau kita yakin terhadap janji Allah Ta'ala, lalu kita jumpai kondisi umat yang tidak sesuai dengan janji Allah, ini menunjukkan bahwasannya pemahaman dan cara beragama kita tidak benar. Kalau pada masa Nabi kita Muhammad SAW, pada masa keemasan Islam, Allah katakan wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan menyaksikan orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita jumpai kebalikannya. Kamu jumpai orang berbondong-bondong keluar dari agama Allah. Walaupun mereka masih mengaku sebagai orang-orang Islam, masih menggunakan pakaian Islam dan namanya, tapi kita tidak jumpai sama sekali kehidupan yang Islami di tengah-tengah mereka. Dan kita jumpai bagaimana pertentangan, perselisihan yang berkecamuk di antara sesama umat Islam yang mengaku Tuhan mereka sama, Nabi mereka sama, kitab mereka sama, dan agama mereka sama. Apakah Islam mengajar mereka untuk bercerai-berai, bermusuh-musuhan, berselisih? Padahal Allah menerangkan kepada kita bahwa mengikuti petunjuk Allah, hidup berbanding lurus dengan mengikuti petunjuk Allah, itu merupakan fitrah Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah apa? Telah tanamkan dalam diri manusia. Pada ayat 30 surah Ar-Rum sebagai contoh, Allah berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa." Luruskan wajahmu dalam mengikuti petunjuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, luruskan, hadapkan wajahmu di dalam menjalani dan mengikuti bimbingan petunjuk agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan padamu. Jangan pandangan kita, wajah kita ya, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita gantikan bimbingan dan petunjuk Allah dengan yang lain. Kemudian kita berikan nama dan merek agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang menggiring agama untuk kepentingan dirinya, kelompoknya, suku, bangsanya, maka bukan lagi agama Allah, tapi merupakan agama hasil rekayasa. Agama Allah yang sebenarnya adalah mengikuti apa yang datang dari Allah. Kita dengan penuh keislaman, penuh kepasrahan mengikuti apa yang datang dari Allah, baik pada apa yang kita suka maupun pada apa yang tidak kita suka. Karena kalau setiap orang memilih apa yang dia suka, akan terjadi kerusakan di langit maupun di bumi. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardh. Kalau seandainya kebenaran harus mengikuti hawa nafsu manusia, langit bumi ini akan mengalami kehancuran. Jadi kita bertanya, kebenaran agama ini harus mengikuti kira-kira kecondongan siapa? Syiah dengan berbagai macam fraksinya, sunnah dengan berbagai macam fraksinya. Kalau agama Allah harus mengikuti kelompok-kelompok dan golongan-golongan yang berkembang, maka dengan sendirinya tidak lagi dapat dikatakan sebagai agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah katakan faqim wajhaka lid-din hanifa, hadapkan wajahmu dengan lurus mengikuti petunjuk agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah terangkan, beragama dengan cara seperti ini, lurus berserah diri kepada Allah dan tidak mengada-ada, tapi mengikuti apa yang datang dari Allah. Fitratallah allati fataran nas 'alaiha, sejalan dengan fitrah Allah, dengan kondisi keadaan manusia ketika pertama kali diciptakan oleh Allah. Jadi manusia ketika pertama kali diciptakan oleh Allah, walaupun ayahnya musyrik, ayahnya seorang penjahat, ayahnya seorang yang melakukan perbuatan-perbuatan keji, katakan ibunya seorang wanita yang hidup dalam perbuatan kotor, anak lahir ke dunia, fitrahnya diciptakan oleh Allah dalam keadaan bersih. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi perbuatan kedua orang tuanya, latar belakang agama mereka tidak mengotori kesucian anak tersebut. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, agama Allah ini yang Allah turunkan selaras dengan fitrah Allah ketika manusia masih dalam keadaan suci, bersih, belum tercemar dan ternoda. La tabdila li khalqillah. Ketahuilah, apapun yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat, begitu pula berbagai macam pengaruh budaya, tradisi, semua ini tidak akan dapat mengubah fitrah Allah. Tidak akan mengubah fitrah Allah. Paling-paling yang terjadi, fitrah tertutup oleh pengaruh tradisi, lingkungan, pendidikan. Tapi fitrah tersebut apa? Tetap tidak akan mengalami perubahan. La tabdila li khalqillah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi sayang, kebanyakan manusia tidak memahami hakikat ini. Di mana agama yang benar itu yang sejalan dengan fitrah. Agama yang benar ini yang mengajak kita bukan hanya menyatu dengan fitrah Allah yang terdapat dalam diri kita, tapi mengajak kita menyatu dengan fitrah dari alam semesta ini. Di mana tubuh kita, seluruh sistem yang menjaga keseimbangan kita, selaras dengan sistem yang menjaga keseimbangan di alam raya. Semua termasuk dalam nizam kauni, tatanan kauni yang semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bedanya, kalau Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit, bumi dan seluruh isinya, semua langsung dikendalikan oleh Allah. Baik tata surya kita, galaksi-galaksi, alam tumbuhan dan hewan, semua diatur, dikendalikan oleh Allah dengan penuh keseimbangan. Nah, tangan-tangan manusia ini yang merusak keseimbangan di alam raya. Allah katakan, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di daratan maupun di lautan akibat ulah perbuatan tangan manusia. Contohnya di alam kita yang penuh keseimbangan, akibat penebangan hutan yang tidak ditanami kembali, akibat pencemaran air, baik sungainya, lautannya, yang menimbulkan juga pencemaran dan munculnya berbagai macam efek-efek negatif dalam kehidupan kita. Sayur mayur dan tumbuhan yang mempergunakan bahan-bahan kimia mengakibatkan terjadinya kerusakan di lingkungan kita dan merusak keseimbangan alam. Datang dari Allah dalam keadaan begitu harmoni, penuh keseimbangan, tangan-tangan manusia yang merusak. Begitu pula kehidupan kita. Alam rohani kita ini pada saat pertama kali diciptakan oleh Allah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ketika Allah pertama kali mengambil anak keturunan manusia dari orang tua mereka, Allah meminta kesaksian mereka. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Dijawab oleh mereka, benar, engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi. Jadi kita lihat bagaimana semua manusia sebelum lahir ke dunia, sebelum mengenal ayah ibunya, telah diperkenalkan kepada Tuhan. Tapi pengaruh lingkungan, pendidikan, begitu pula kecondongan hawa nafsu yang membuat manusia keluar dari rel. Nah, pada saat dia keluar dari rel dan melakukan hal tersebut berulang-ulang menjadi kebiasaan, dia akan beranggapan kebiasaan itu merupakan apa? Merupakan hal yang benar. Nah, kita jumpai kaum muslimin pada saat ini. Dalam beragama mereka, dalam pemahaman agama mereka, mereka tidak mengacu kepada tolok ukur yang terjamin kebenaran kesucian, yaitu Al-Quran. Di mana Allah turunkan Al-Quran sebagai tolok ukur, sebagai mizan.
Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi merujuk kepadanya. Perintahkan para sahabatnya merujuk kepada Al-Quran. Dan mengingatkan Nabi untuk tidak meninggalkan sebahagian dari Al-Quran dengan mengikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Hati-hati, jangan biarkan mereka mewalingkan kamu dari sebahagian, bukan seluruhnya, sebahagian yang Allah turunkan pada kamu. Allah katakan wala tattabi ahwa'ahum, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Nah, pada masa keemasan Islam, masyarakat jahiliyah yang primitif, ini harus kita akui, jahiliyah primitif, tidak mengenal pendidikan, terjadi perubahan dalam kehidupan mereka. Bukan hanya sekedar perubahan dan perbaikan, tapi lompatan yang luar biasa dahsyatnya. Dari bangsa yang tidak mengenal baca tulis, tetap mendengar firman Allah yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu memperkenalkan mereka akan asal-usul mereka, penciptaan mereka, memperkenalkan mereka akan ayat-ayat Allah di langit dan di bumi, lalu memerintahkan mereka untuk merenung, berfikir, berakal, dan mengingatkan mereka bahwasanya agama yang Allah turunkan ini merupakan agama yang memberikan penerangan bagi akal manusia. Bukan hanya dapat dicerna oleh akal, bahkan menerangi akal, bagikan dua bola mata kita. Dengan bantuan cahaya dapat melihat. Tapi pada saat gelap gulita, kedua bola mata kita tidak akan mampu melihat. Jadi akal kita justru membutuhkan agama untuk meneranginya. Tapi yang terjadi pada saat ini, akal kita dibekukan, bagaimana mungkin kita akan memahami agama? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita akal untuk berfikir. Kemudian Allah terangkan bagaimana sebab mereka yang masuk ke dalam api neraka, karena mereka tidak berakal dan menerangi. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'id. Kalau dulu kami mau mendengarkan saja nasihat dan petunjuk atau mau berfikir dan berakal, tidak mungkin kami akan menjadi penghuni api neraka sa'ir. Oleh karena itu, di saat umat Islam berfikir, merenung, berakal, kemudian mengkaji dan meliti, pasti mereka akan menemukan kebenaran yang sejati. Tapi pada saat mereka berleha-leha, bermalas-malasan, tidak berfikir, mereka hanya menjadi beo, mengikuti apa yang diberikan kepada mereka. Bagaimana mungkin akan menjadi umat yang besar? Oleh karena itu, Nabi peran dan tugasnya di tengah-tengah sahabatnya, di tengah-tengah umatnya yang gelap gulita, membacakan ayat-ayat Allah. Mencerdaskan mereka, kemudian membawa wawasan mereka dari wawasan sempit, wawasan qabali, kesukuan yang begitu sempit, kemudian kehidupan di Jazirah Arabia yang terbatas, menuju wawasan yang jauh lebih luas, memperkenalkan mereka ayat-ayat Allah di langit, di bumi, termasuk juga kebesaran keagungan Allah dalam diri mereka. Allah mengajak mereka semua untuk merenung. Nah, pada masa Nabi, sahabat yang tadi tertinggal dan terkebelakang menyambut seruan Allah. Mereka menemukan cahaya di tengah-tengah kegelapan hidup mereka. Menemukan ilmu pengetahuan yang mengangkat martabat mereka. Dan juga mensucikan mereka. Kemudian memberikan mereka sebuah kitab yang menjadi acuan dan rujukan. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya dia Allah yang telah mengutus Rasulnya di tengah-tengah masyarakat yang terkebelakang, yang tidak mengenal baca, tulis, dan pendidikan, yang bertugas untuk membacakan ayat-ayat Allah di tengah-tengah mereka. Tanda-tanda kebesaran keagungannya. Wa yuzakkihim, juga memperbaiki moral mereka, mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan mereka Alkitab, menjadikan kitab sebagai pedoman hidup mereka, dan mendidik mereka untuk menjadi orang-orang yang bijak. Padahal pada waktu sebelumnya, baru beberapa tahun, mereka merupakan orang-orang yang berada dalam kesesatan yang amat nyata. Jadi, Uncle Firman, kalau kita perhatikan sama-sama, kesalahan kita pada saat ini, demikian pula penyimpangan yang sedang berlangsung di tengah-tengah umat Islam. Kemudian, sebahagian dari kaum muslimin yang tadinya taat beragama, satu persatu keluar dari Islam, menjadi seorang ateis, menjadi seorang yang tidak yakin akan agama. Terjadi bukan hanya di Indonesia, terjadi bukan hanya di negara-negara yang katakan jauh dari pusat Islam, terjadi di Saudi Arabia, terjadi di Mesir. Seorang hafidz Quran yang lama berdiam di Saudi ternyata murtad dari Islam.
Bahkan terjadi juga di Iran. Orang-orang yang berasal dari Saudi, yang berasal dari Iran, yang berasal juga dari Mesir, dari berbagai macam negara, yang tadinya mereka masih mengikuti agama, ya, menerimanya sebagai satu kebenaran, begitu mereka berangkat ke Amerika, ke Eropa, mereka kehilangan keyakinan agama mereka. Kenapa? Karena apa yang mereka pelajari sebelumnya, sebetulnya agama yang bercampur dengan kebohongan dan kepalsuan. Doktrin-doktrin yang diberikan oleh guru mereka, orang tua mereka, melarang mereka bertanya, melarang mereka berpikir. Begitu mereka masuk di alam bebas luas, di mana orang bebas mengekspresikan pendapat mereka, mengajukan pertanyaan mereka, akibatnya apa? Mereka mengalami kegelisahan yang luar biasa, hingga akhirnya apa? Mereka satu persatu keluar dari Islam. Jadi jangan katakan diakibatkan pengaruh Barat, pengaruh Amerika, sama sekali salah. Yang menyebabkan mereka keluar dari agama, dahulu agama tersebut mereka terima, mereka telan begitu saja tanpa sama sekali apa? Mengajak mereka berpikir, memberikan kesempatan mereka bertanya. Bahkan guru mereka mengatakan jangan banyak tanya. Terima apa yang datang. Dari apa? Dari guru-guru kalian, sampai sebagian mereka mengatakan kalian dalam beragama harus mengikuti guru kalian seperti jenazah yang dimandikan oleh orang yang memandikan. Jangan banyak bertanya. Karena guru kalian lebih tahu tentang Allah dibandingkan kalian. Akhirnya, pola agama semacam ini, kalau di negeri mereka tanpa adanya pertanyaan, tanpa adanya kritikan, karena merupakan satu hal yang haram, orang mengkritik gurunya, mempertanyakan apa-apa yang diajarkan, begitu masuk ke alam bebas, yang dari Saudi, yang dari Mesir, yang dari Iran, akhirnya banyak dari mereka yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai seorang hafid Quran dari Mesir, lama berdiam di Saudi Arabia, dulu dia menghafal Quran dengan suara yang indah, tapi tidak sama sekali diberikan kesempatan untuk memahami Al-Quran. Dia mengatakan, saya keluar dari Islam karena saya jumpai kontradiksi dalam Al-Quran. Sebetulnya bukan ayat Quran yang kontradiksi, tapi pemahaman mereka yang salah, karena sewaktu mereka datang ke hadapan Al-Quran, bukan berupaya merenungkan Al-Quran secara objektif, memahami ayat-ayatnya, kemudian mengaitkan ayat satu dengan lainnya secara komprehensif, tapi mereka memahami ayat Al-Quran dengan apa? Dengan riwayat-riwayat yang mereka dapatkan dari buku-buku hadis dan riwayat-riwayat yang mereka dapatkan dari sahabat dan tabi'in yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, akhirnya membuat pemahaman mereka terhadap Al-Quran tidak bersifat apa? Tidak bersifat komprehensif dan menyeluruh, tapi mengambil ayat sepotong-sepotong dengan keterangan-keterangan yang mereka dapatkan dari riwayat-riwayat yang mereka dapatkan, mengakibatkan akhirnya ayat Al-Quran yang terang benderang diselimuti oleh kegelapan dan kebodohan manusia. Coba kalau mereka datang ke hadapan Al-Quran secara objektif, kemudian mereka berupaya untuk mempelajarinya, meneliti dengan hati yang bersih, mereka akan temukan keindahan, keagungan tiada tara. Contohnya Mas Iman, ketika Jeffrey Lang, seorang guru besar matematik di Kansas University. Dia latar belakangnya seorang Nasrani. Kemudian dia pernah meneliti, mempelajari agama yang bermacam-macam. Dan dia juga pernah menjadi seorang ateis. Dia mengajar di Kansas, di antara murid-murid terdapat orang-orang Arab. Tapi kebanyakan dari mereka tidak mencerminkan Islam, bahkan tidak paham Islam. Malah gaya hidup mereka terkadang lebih buruk daripada orang-orang Baratnya. Kalau orang Barat paling minuman untuk menghangatkan badan 1 sloki, 2 sloki. Kalau mereka minum berbotol-botol, berjalan dalam keadaan mabuk. Tanpa malu-malu juga menggandeng perempuan dalam keadaan mabuk, melakukan perbuatan-perbuatan yang amoral. Jadi bagaimana mungkin agama semacam ini, atau agama yang dipeluk oleh orang-orang semacam ini akan menimbulkan daya tarik? Tapi Jeffrey Lang sepanjang perjalanan hidupnya merasakan kegelisahan dan berupaya untuk mencari kebenaran. Nah, terdapat 2 warga Saudi, Muslim tapi tidak begitu mendalami Islam. Akhirnya mereka memberikan Al-Quran, terjemahan dalam bahasa Inggris, diletakkan di meja sang guru. Sang guru ini telah banyak belajar tentang agama yang bermacam-macam, tapi dia tidak tertarik pada Islam, karena dia menjumpai kaum muslimin ini dalam kehidupan mereka tidak menarik. Kemiskinan, keterbelakangan, perpecahan, pertentangan, permusuhan, pertumpahan darah.
Kebencian di antara sesama mereka yang mereka tunjukkan di barat di Amerika, hanya gara-gara sholat tarawih 11.23, mereka ribut hingga masjid ditutup. Jadi Jeffrey Lang dan rekan-rekannya tidak tertarik untuk belajar tentang Islam. Subhanallah, hidayah dari Allah. Ketika dia menjumpai Holy Quran, dia tertawa, dia mengatakan pasti kedua orang murid yang memberikan. Tapi dia penasaran, sekali-sekali dia yang tahu apa isinya. Dia buka Al-Quran, dia baca suratul Fatihah. Ketika pertama kali dia baca suratul Fatihah, ayat-ayat yang mengajarkan dirinya untuk menyebut nama Allah yang Rahman Rahim, hatinya benar-benar tergetar. Dilanjutkan dengan puja-puji kepada Allah Tuhan semesta alam. Tidak menggambarkan Tuhan sebagaimana gambaran makhluknya. Tidak menggambarkan Tuhan beranak dan beristri. Gambaran-gambaran yang begitu indah, yang amat dirindukan oleh hatinya. Dia baca ayat demi ayat. Dia mengatakan, setiap ayat yang saya baca merupakan jawaban dari pertanyaan yang selama ini menggelayuti hati saya. Hingga dia membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang mengajak dia untuk memohon petunjuk kepada Allah agar menunjukkan dirinya ke jalan yang lurus. Hingga selesai suratul Fatihah dia membaca suratul Baqarah, ternyata surah ini menunjukkan diri jalan yang lurus. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dia baca ayat demi ayat, dia mengatakan bahwa semua merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang selama ini menghantui saya. Subhanallah, dengan membaca beberapa ayat, mempelajari, merenungkannya, mendorong dirinya untuk datang ke musala yang terdapat di sekolah tempat dia mengajar. Ketika dia masuk ke musala menjumpai seorang berkulit hitam yang sedang sholat, dia mengatakan, saya pernah melihat semuanya dalam mimpi saya. Dia masuk dengan penuh kesahajaan, sampai pada akhir dia bersyahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bukan karena bantuan yang ditawarkan padanya, bukan karena jabatan yang diberikan, bukan karena sumbangan-sumbangan, tapi karena menemukan kebenaran. Oleh karena itu dalam bukunya yang bernama Struggling to Surrender, berjuang atau perjuangan untuk berserah diri kepada Allah, menggambarkan pengalaman pribadi. Lalu buku yang kedua dia tulis dengan judul Malaikat saja boleh bertanya, kenapa saya tidak boleh bertanya? Dia tulis buku ini setelah dia pergi ke Saudi Arabia, berdiam di sana dalam waktu yang cukup lama untuk mempelajari agama Allah secara langsung dari bahasanya. Ternyata bertemu dengan guru-guru yang melarang dia bertanya. Yang melarang dia bertanya, melarang dia berpikir. Akhirnya dia mengatakan, kalau seperti ini saya bisa-bisa akan kehilangan kebenaran kembali. Dia kembali ke Amerika. Dia tidak menemukan apa yang diinginkan, tapi dia mempelajari bahasa Arab. Akhirnya dia mendalami Al-Quran, bahkan mempelajari buku-buku hadis seperti Musnad Ahmad bin Hanbal, Bukhari, Muslim, dibaca berulang kali. Dia mengatakan, kalau bukan karena saya menemukan Islam melalui Al-Quran, saya akan keluar lagi dari Islam dengan membaca buku-buku hadis. Karena penuh pertentangan. Kemudian dia membuat satu buku yang bernama Losing My Religion. Buku yang ditulis untuk menjawab kegelisahan generasi kedua di Amerika, yang bapaknya Muslim, anak-anaknya hidup di tengah masyarakat Amerika yang bebas. Ternyata anak-anaknya tidak mampu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat Amerika. Kembali kepada orang tuanya, bertanya, orang tuanya bingung untuk menjawab. Dia mengatakan, ikuti saja agama apa adanya. Akhirnya anak-anak ini keluar dari Islam, ketidakpuas dengan jawaban orang tua mereka, maka Jeffrey Lang menulis buku ini, Aku Kehilangan Agamaku. Untuk menjawab berbagai macam pertanyaan yang diajukan masyarakat Amerika di alam yang begitu bebas, mengenai hak asasi manusia, mengenai hak-hak wanita, mengenai perbudakan dan lain sebagainya. Dan subhanallah, dia membuat kesimpulan mengenai hadis dari hasil penelitian dia. Dengan penuh keberanian, ternyata sebagian besar hadis Rasul, kalau di atas yang meriwayatkan satu orang, terjadi perkembangan paling di bawah, cabang-cabangnya begitu banyak. Tapi di atas hanya satu. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau hadis berbeda-beda versi, kalau Al-Quran, huruf, kata-kata, dan kalimatnya sama, tidak berbeda. Dan selalu mengajak orang berpikir, mengajak orang untuk merenung, mengajak orang untuk meneliti, mengajak orang untuk merenungkan bagaimana ciptaan Allah di langit maupun di bumi.
Kemudian Allah mengatakan pada Rasulnya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan pernah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu dasar ilmunya. Jangan beragama hanya dengan menduga-duga dan ikut-ikutan. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, akal, fikiranmu kelak akan ditanya oleh Allah. Allah akan tanya, kamu melakukan ini dasarnya apa? Kalau kita bicara mengenai fikih yang pada saat ini memecah belah umat Islam, fikih itu merupakan dugaan. Karena fikih dalam bahasa Arab artinya al-fahmu, pemahaman. Fikih-fikih yang berbeda antara Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi sifatnya dugaan. Bukan merupakan kepastian. Fikih yang diikuti oleh seseorang itu merupakan hal yang mutlak benarnya, beda dengan syariat Allah yang datang dalam kitabnya dan sunnah-sunnah Nabi yang dipastikan kebenaran tanpa meragukan. Jadi kita jumpai, kalau kita baca buku tafsir, baik itu Ibnu Katsirnya, baca Tabari yang dikenal sebagai tafsir beriwayat, kita akan temukan riwayat-riwayat yang mencederai kehormatan Al-Quran, mencederai kehormatan Nabi kita Muhammad SAW, termasuk mencederai kehormatan para Nabi. Kisah mengenai Daud, kisah juga mengenai Nabi kita bersama Zainab. Kita kalau buka buku-buku tafsir, kita akan temukan yang membuat bulu roma kita merinding. Jadi bagaimana mungkin orang akan yakin akan kebenaran agama kalau yang diajarkan, yang disampaikan kebohongan-kebohongan, riwayat-riwayat yang tidak dapat dijamin kebenarannya meracuni masyarakat kita. Begitu juga terjemahan-terjemahan Al-Quran yang tidak sesuai dengan Al-Quran itu sendiri. Yang menggambarkan Islam itu sebagai agama barbar, agama yang haus darah, agama yang mengajarkan para pengikutnya untuk melakukan pembantaian dan menumpahkan darah orang yang berbeda agama dan memaksa mereka masuk dalam Islam. Sebagai contoh Mas Iman, Allah berfirman dalam Al-Quran, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. Boleh buka terjemahannya. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semua. Ayat ini menganjurkan orang Islam, menurut pemahaman terjemahan mereka, perangilah orang-orang musyrik semuanya. Sebagaimana mereka juga memerangi kalian semua. Kalau ayat ini ditafsirkan, diterjemahkan seperti itu, berarti memang betul tuduhan orang-orang di luar Islam, bahwa Islam ini agama perang, agama yang memaksa orang untuk apa? Untuk masuk ke dalam agama dengan paksaan. Ketika sampai pada firman Allah la ikraha fid din, dikatakan bahwa ini ayat dihapuskan dengan ayat as-sayf yang memerintahkan untuk berperang. Begitu juga lakum dinukum waliyadin dihapuskan dengan ayat as-sayf yang memerintahkan umat Islam untuk memerangi orang-orang kafir agar mereka masuk ke dalam Islam. Padahal waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah, bukan begitu terjemahannya. Seharusnya gimana, Ustaz? Waqatilul musyrikina kaffatan. Kafah di sini menggambarkan bersama-sama dan bersatu. Dia bukan keterangan dari orang musyrik agar dibunuh seluruhnya, tapi dia keterangan dari apa? Dari waw al-jamaah yang menunjukkan kepada apa? Kaum muslimin yang diajak bicara oleh Allah. Maksudnya, waqatilul musyrikina kaffah, perangilah orang musyrik dengan bersatu, tidak bercerai-berai. Atau bersatulah dalam memerangi orang musyrik sebagaimana mereka bersatu dalam memerangi kalian. Jadi jangan kita kaum muslimin ini di saat berperang di medan perang menghadapi orang musyrik berbeda-beda, berselisih, bertentangan satu dengan lainnya. Jadi kata kafah di sini merupakan keterangan penjelasan bagi apa? Bagi kaum muslimin yang diajak bicara oleh Allah, waqatilul musyrikina kafah, kafah keterangan dari kalian. Perangilah orang musyrik dengan bersatu, tidak bercerai-berai sebagaimana mereka bersatu memerangi kalian. Contohnya, semua orang-orang di luar Islam, Nasraninya maupun kalangan-kalangan Chinese-nya, semuanya bersatu mendukung siapa? Ahok. Orang Islamnya pecah belah. Mau menang dari mana? Iya. Betul tidak? Jadi bagaimana mungkin mereka bersatu untuk mendukung calon pemimpin mereka yang seagama, sekeyakinan dengan mereka, sedangkan kita orang Islam bercerai-berai, berselisih satu dengan lainnya. Bagaimana mungkin janji Allah akan diberikan untuk kita?
Sementara mereka bersatu ya. Jadi maksud dari ayat ini bukan memerintahkan kita memerangi, membinasakan semua orang musyrik. Karena kalau mereka tidak memerangi kita, tidak mengganggu kita, tidak menzalimi kita, haram bagi kita untuk apa? Menumpahkan darah mereka. Tapi perintah ini, bersatulah dalam memerangi mereka, sebagaimana mereka bersatu dalam memerangi kalian. Jangan berbeda-beda, berselisih, dan bertentangan. Tapi kalau Mas Iman buka terjemahan dalam Al-Quran, akan ditemukan apa? Terjemahannya, Perang, kasar. perangilah semua orang musyrik sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Jadi terjemahan seperti ini yang sering kali dipergunakan oleh orang-orang di luar Islam untuk membantai kita, mengatakan bahwa kita merupakan agama yang haus darah. Seperti ketika teman kita berangkat ke Taiwan, di Taiwan dia menjumpai di hotel bagaimana pemilik hotel pada pagi hari memberikan suguhan persembahan. Ditanya oleh teman kita yang muslim, agama kalian apa? Dibilang kami tidak beragama. Cuma kami yakin kalau kami melakukan kebaikan, pasti kita akan terima balasan yang lebih baik. Lalu mereka bertanya, agama kamu apa? Islam. Blood and war. Darah dan perang, dibilang. Antum bayangkan umat Islam yang digambarkan Allah sebagai kuntum khaira ummah. Betul enggak? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ternyata yang mengaku sebagai umat Nabi, umat yang suka dan gemar terhadap anyirnya darah. Yang gemar mencederai kehormatan sesama saudaranya. Yang berpecah belah dan berselisih satu dengan lainnya. Kemana firman Allah tadi yang mengatakan, luruskan wajahmu dalam menjalankan agama Allah. Ini merupakan hal yang sejalan dengan fitrah Allah dan tidak akan ada perubahan bagi fitrah Allah. Tapi kebanyakan manusia tidak memahami hal ini. Lalu Allah ingatkan, wala takunu wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan dirikan salat. Wa aqimus shalah, ya. Kemudian apa? Wa aqimus shalah wattaqu. Selanjutnya wala taku faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaqu wa la takunu minal musyrikin. Dan hendaklah kalian selalu dalam hidup kalian kembali kepada Allah. Jangan mengembalikan agama untuk kepentingan kelompok dan golongan. Syiah, Sunnah, Muhammadiyah, Persis, NU. Kalau ini yang menjadi apa? Menjadi tujuan kita, kita akan terpecah belah dari dalam diri kita sendiri. Tapi kita menginginkan NU, Muhammadiyah, Persis, Sunnah, Syiahnya, semuanya betul-betul apa? Mengutamakan keridhaan Allah. Kembali munibina ilaihi wattaqu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Hendaklah kalian selalu kembali kepada Allah, bertakwa kepadanya, dirikan salat dan jangan kalian tergolong dari orang musyrik. Siapa yang dimaksud orang musyrik di sini? Yang dimaksudkan dengan ayat ini bukan orang yang nyembah berhala. Bukan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi yang dimaksudkan di sini minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Orang yang memecah belah agama mereka hingga mereka bergolong-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Jadi kalau kita perhatikan, Mas Krisna, pada zaman dulu yang disembah oleh kaum musyrikin di Mekah berhala yang bernama Lat, Uzza, Manah, ya, dan lain-lain. Ya. Kalau berhala sekarang yang disuguhkan syaitan bukan berhala batu, tapi fanatisme terhadap kelompok dan golongan. Isma ini menjadi berhala yang disembah. Oleh karena itu, banyak orang-orang Islam ya, mengaku sebagai apa? Orang Islam, baik dari kalangan Syiah maupun Sunnah, tapi kita yakin mereka bukan penyembah Allah, penyembah berhala. Ya. Karena mereka lebih mengutamakan kelompok dan golongan, masing-masing bertepuk dada bahwa mereka yang paling benar, bukan mereka menyesuaikan diri mereka dengan kebenaran, tapi mereka berupaya menggiring kebenaran mengikuti mereka. Bagaimana agama bisa jelas? Jadi agama bukan lagi agama yang murni, agama yang terang benderang, tapi agama yang telah dicemari oleh berbagai macam polusi, hingga membuat akhirnya orang Islam tidak merasa apa? Nyaman. Tidak merasa nyaman dengan agamanya, nggak masuk di akal, tidak sejalan dengan fitrah, kemudian berbau yang tidak sedap, gemar mencaci dan memaki. Coba lihat sekarang media-media Islam. Isinya apa? Propaganda semua, Ustaz. Propaganda, fitnah, berita-berita hoak. Betul enggak? Iya. Nah, bagaimana orang-orang mengaku sebagai orang yang beriman melakukan perbuatan seperti ini? Ustaz, Ustaz,
Saya dulu ya Mas sebentar. Ustadz, kadang-kadang gini Ustadz, mungkin banyak orang-orang seperti saya yang memuja perkembangan sains and teknologi ini Ustadz, merasa, mohon maaf sebelumnya Ustadz, ulama-ulama ustadz-ustadz yang ada yang sekarang tuh nggak paham. Mau kita, pertanyaan kita orang-orang yang memuja sains and teknologi itu, ustadz-ustadz yang ada itu nggak paham. Kita nanya A, dia larikan ke B. Seharusnya Islam menjadi agama yang universal, mengikuti perkembangan zaman, selalu up to date. Jadi kalau kita bertanya tuh seringkali kita harus kembali ke zaman batu Ustadz. Nggak nyambung, tujuannya A, B, nggak taunya kembali. Sehingga jadi orang-orang yang memiliki basic science dan teknologi dengan diajarkan agama seperti itu, Islam nggak jadi agama yang menarik Ustadz. Masih untung ada Al-Quran Ustadz, yang kadang-kadang kalau dibacakan enak, bikin hati bergetar. Tapi kalau kita kembali ke Al-Quran, kadang-kadang seperti yang Ustadz bilang tadi, artinya lah bikin timbul keraguan atau apa. Ini kan sangat disayangkan Ustadz. Jadi agama yang isinya untuk orang-orang berakal, Rasulullah diperintah untuk mencerdaskan umatnya. Sedangkan di zaman ini seperti kita tidak boleh berpikir, harus berpikir kembali ke masa lampau gitu Ustadz. Ini betul merupakan satu fakta yang tidak dapat dipungkiri. Kita masih zaman kanak-kanak dulu. Zaman kanak-kanak. Kita jumpai banyak ikhwan-ikhwan kita. Kalau mereka belajar di sekolah, menjumpai pelajaran matematik, mereka orang-orang yang menjurus ke arah agama, belajar matematik, biologi, ya, dan lain sebagainya, mereka langsung keluar dari kelas. Mereka bilang, nih, pelajaran orang kafir. Mereka bilang, ini pelajaran orang-orang kafir. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Jadi mereka hanya mau belajar bahasa Arab, belajar fikih, dan lain-lainnya. Tapi kalau berhubungan dengan ilmu pengetahuan, langsung mereka keluar. Bukan mereka tidak mampu untuk mengikuti, tapi hati mereka menolak. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Indonesia, belajar kimia, fisika, ini pelajaran-pelajaran nggak ada hubungan sama kita. Bahkan guru-guru menganjurkan. Guru-guru apa? Menganjurkan hal tersebut. Seolah-olah ini tidak ada hubungan sama agama. Padahal kalau kita pelajari sains, ilmu pengetahuan, penelitian-penelitian manusia, ini merupakan hasil penelitian dari nizam, takwini, tatanan alam yang diciptakan oleh Allah. Hukum-hukum aturan yang diciptakan Allah. Dan Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk merenung. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi orang yang berakal itu yang selalu ingat Allah dan selalu merenung keajaiban dan keagungan ciptaan Allah di langit maupun di bumi. Oleh karena itu, kalau pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, umat Islam maju karena mereka berkreasi. Mereka mengikuti petunjuk Al-Quran, membaca, meneliti, mengkaji. Hingga dari bangsa yang berpecah belah, suku-suku yang berserakan, disatukan oleh tatanan yang begitu indah, yang langsung datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi, yang terjadi pada saat ini, justru umat Islam dijauhkan dari Al-Quran. Oleh karena itu, kita sering mendengarkan anekdot. Kalian harus pilih antara dua, agama atau ilmu pengetahuan. Kalau mengikuti agama, tinggalkan ilmu pengetahuan. Kalau mengikuti ilmu pengetahuan, tinggalkan agama. Oleh karena itu banyak kiai-kiai, ustadz-ustadz mengatakan, kalau kalian terlalu banyak belajar ilmu pengetahuan, kalian bisa kafir. Padahal orang kalau belajar Al-Quran, merenung, berakal, dan berpikir, dia akan menemukan benar-benar keajaiban dan kebenaran yang sejati. Hatinya tidak akan sama sekali dihinggapi oleh keraguan. Dan dia temukan bahwa agama ini mengajak orang berakal, berfikir, merenung, dan tidak mengikuti sesuatu secara membeo. Sampai Nabi dalam misinya diumumkan atas perintah Allah, qul hadhihi sabili, katakan bahwa ini jalanku. Ad'u ilallah ala basirah, aku mengajak manusia itu untuk kembali kepada Allah, mengenali kebesaran keagungannya ala basirah, dengan membuka akal dan fikiran. Kalau basar pandangan, kalau basirah menggambarkan akal dan fikiran. Artinya mengajak manusia untuk beriman pada Allah, berserah diri pada atas dasar kesadaran, pemahaman, bukan ikut-ikutan. Jadi kesian masyarakat awam saat ini, kebanyakan mereka beragama hanya dengan ikut-ikutan.
Kalau mereka lahir di tengah-tengah masyarakat yang bukan Islam, mereka juga akan menjadi orang-orang yang bukan Islam. Nah, yang diinginkan Allah, orang yang berakal berfikir. Orang yang merenung. Maka Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, terutama sekali orang-orang yang berilmu, kedudukan mereka jauh lebih tinggi. Dan Allah katakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang benar-benar takut pada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Jadi kalau Mas Iman jumpai sebagian ustadz kiai, ketika mendengarkan pertanyaan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, yang berhubungan dengan wawasan kehidupan saat ini, mengenai perekonomian, mengenai juga budaya, seni, hubungan antara muda-mudi yang harus ditangani, mereka beralih ke dalam urusan yang lain, membicarakan terkadang masalah-masalah bid'ah yang kecil, yang nggak berhubungan dengan esensi kehidupan. Jangan heran, karena itulah yang mereka pelajari, itu juga yang keluar dari mulut mereka. Oleh karena itu, pemahaman Islam yang bersifat komprehensif, yang menempatkan manusia sebagai khalifah, menjadikan alam sebagai ladang, sebagai lahan renungan, demikian pula ladang untuk mereka berkiprah dan berusaha sesuai dengan petunjuk Allah. Kalau mereka tidak memahami seperti ini, ya dengan sendirinya seperti pepatah Arab, wa kullu ina'in billadhi fihi yandahu, tiap bejana, tiap botol keluar tergantung isinya. Kalau isinya madu, keluar madu, isinya khamar, keluar khamar, isinya kebodohan, keluar apa? Kebodohan. Jadi Quran kalau dari mulai pertama kali ditanamkan dan difahamkan pada mereka, dijelaskan secara objektif dan jelas, bukan dicemari oleh berbagai macam riwayat-riwayat dan kebohongan-kebohongan yang mengacaukan, tapi sebagaimana perintah Allah agar kita betul-betul merenungkan Al-Quran, mempelajari isinya. Dan Allah katakan, kalau bukan dari Allah, kalau datang dari selain Allah, pasti mereka akan jumpai pertentangan yang amat banyak. Oleh karena itu, tafsir bisa bertentangan. Tafsir. Karena buatan manusia. Tapi kalau Quran tidak mungkin bertentangan. Kalau mereka seolah-olah menjumpai pertentangan, bukan Qurannya, tafsirnya nih yang ngawur. Afala yatadabbaruna al-Quran, apa mereka tidak merenungkan Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau bukan dari Allah, pasti mereka akan jumpai pertentangan yang amat banyak. Cuma soalnya Ustadz Iman, kalau kita ajak kembali kepada Quran, mereka bilang Qurani. Kalau kita ajak merenungkan Al-Quran dan menyesuaikan riwayat dengan Quran, mereka bilang Ustadz Husain Qurani. Ustadz Husain katanya ingkar sunnah. Yang kita ingkari kebohongan, bukan sunnahnya. Sunnah itu refleksi dari Al-Quran, karena Nabi orang yang menerapkan Quran dalam kehidupan. Jadi pertentangan saat ini datangnya dari orang-orang Islam yang sudah terkungkung oleh pemahaman tradisi-tradisi yang salah, yang tidak sejalan dengan agama Allah. Kemudian ketika mereka mendengarkan seruan mengajak mereka untuk kembali kepada Al-Quran, bersatu dalam agama Allah, mereka mengatakan ini bid'ah. Di sisi yang lain orang bilang Ustadz Husain ini seorang pelin-pelan yang tidak punya pendirian. Seharusnya harus menjelaskan madhabnya apa. Saya tanya, ini yang kamu tanya ini ada asal usulnya? Kalau Islam dan anak Muslim, jelas. Warabitu lakumul Islam madina wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min huwa fil akhirati minal khasirin. Ini yang mengherankan. Air yang tercemar, yang sudah kotor, yang biasa mereka minum, mereka bilang ini yang jernih. Air yang jernih mereka bilang apa? Air kotor. Repot nggak? Iya. Kenapa? Sudah terbiasa minum air kotor. Begitu datang air jernih, mereka bilang ini nggak benar nih, ini air kotor nih. Kan dari mulai kecil yang dilihat air kotor. Makanya orang kalau sudah terbiasa minum makan yang kotor, waliyadzubillah, dia tidak akan sama sekali menikmati apa? Yang bersih. Yang bersih. Orang atau laki-laki yang biasa melacur, kalau dia menikah dengan perempuan baik-baik, bilang apa? Nggak menggetarkan. Begitu juga perempuan yang biasa hidup bebas, kalau kawin sama laki baik-baik, bilang apa? It's not my type. Bukan tipe saya katanya. Ini bodoh, blow on. Yang dia suka laki-laki apa? Yang menggairahkan, yang penuh kepalsuan dan kebohongan. Jadi saat ini kebanyakan kita ini betul-betul tidak sejalan dengan petunjuk dan agama Allah dalam Qur'annya. Oleh karena itu kita jumpai, jangan jauh-jauh, di kalangan Syiah, Ahlul Bait, kita harus bedakan antara keluarga Nabi dan pengikut. Tidak semua pengikut yang mengaku Syiah sama dengan keluarga Nabi. Para Ahlul Bait mengatakan, idza rawaitum an Rasulillahi anna fa'riduhu ala kitabillah. Idza rawaitum an Rasulillahi wa anna fa'riduhu ala kitab. Kalau kalian meriwayatkan dari Rasul maupun dari kami, cocokkan dengan kitab Allah. Fama wafaqahu fakhudhu, yang cocok kalian ambil. Wa ma khalafahu fatruku, yang enggak cocok buang. Tapi ternyata kita jumpai
Mereka tidak ikuti pesan dari Ahlul Bait. Mereka riwayatkan riwayat-riwayat yang banyak penuh dengan kepalsuan. Mereka bilang ini riwayat dari Ahlul Bait. Sedangkan Ahlul Bait sama sekali tidak pernah apa? Tidak pernah sama sekali mengucapkan hal tersebut sebagaimana ucapan mereka. Kami tidak mungkin mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan kitab Allah. Dan Allah jadikan Ahlul Bait sama sebagai pendamping Al-Quran. Bukan mengatasi Al-Quran, tapi pendamping yang mengiringi Al-Quran. Tapi yang terjadi pada saat ini, riwayat-riwayat dari mereka yang tidak benar dijadikan sebagai apa? Pembenar. Sebagai pembenaran yang membelokkan Al-Quran untuk mengikuti faham-faham mereka. Oleh karena itu berbagai macam kebohongan beredar. Kalau kalangan Syiah menganggap Al-Kafi sebagai as-sahhul kutub ba'da kitabillah, buku yang paling sahih setelah kitab Allah, kita jumpai juga Ahlus Sunnah juga mengalami hal yang sama. Ahadithul Kafi, hadis-hadis Al-Kafi itu jumlahnya hampir 16.000. Sebahagian kalangan usuli Syiah mengatakan 2/3 hadis ini tidak dapat bertanggungjawabkan. 2/3. 2/3. Dari 16.000, 2/3. Begitu juga dalam buku-buku hadis. Jangan ditelan begitu saja karena datangnya dari Imam Fulan maupun Imam Fulan. Tapi periksa baik riwayatnya maupun isinya cocok dengan Quran apa tidak. Kalau enggak, berarti kita mencederai Al-Quran, mengutamakan hadis dari Al-Quran. Jadi repotnya Mas Iman, selama ini umat Islam sadar maupun tidak sadar, mereka sudah mulai menjauh dari Al-Quran. Kalau ada orang yang menerangkan Al-Quran, kita jumpai muncul berbagai macam serangan dan pertentangan. Oleh karena itu kenapa saya ini jarang sekali mau apa? Berkumpul bersama kelompok-kelompok, baik itu kelompok Syiah atau yang fanatik dengan sunnahnya. Kenapa? Karena saya nggak mau sama sekali apa? Dipengaruhi oleh apa? Oleh aura mereka. Tapi saya ingin mengajak orang Syiahnya kembali ke Islam. Sunnahnya juga kembali ke Islam, bukan Islam dikembalikan dan diukur apa? Berdasarkan kelompok. Seperti orang bertanya, Ustaz bagaimana Raja Salman kok sama perempuan begitu caranya? Dan lain sebagainya. Mereka sekarang di Bali juga berlibur, diskotik penuh di Bali. Islam gak diukur sama Raja Salman. Iya. Tapi Raja Salman diukur dengan kalau cocok dengan Islam, berarti perbuatannya Islami. Yang gak cocok, tidak Islami. Kebanyakan diukur dengan simbolisasi itu, Ustaz. Dan orang-orang kita ini kesian, rupanya karena pengaruh kemiskinan yang telah menggerogoti mereka semenjak lama, akhirnya membuat kalau orang-orang kaya datang, mereka beranggapan apa yang mereka ucapkan, mereka lakukan semuanya benar. Padahal kita tahu Raja Salman tangannya yang berlumuran darah saudara kita di Yaman. Kemudian bagaimana kehidupan mereka yang penuh euforia di Perancis, sampai rakyat Perancis mengusir mereka. Karena menguasai pantai-pantai yang seharusnya menjadi sarana umum, milik umum, dikuasai oleh mereka. Di Maroko mereka berfoya-foya, sekarang mereka datang ke Indonesia. Kalau betul-betul mereka berjuang dengan apa yang Allah berikan, seharusnya mereka memperhatikan nasib saudara-saudara mereka kaum muslimin. Oleh karena itu, jangan berharap kepada mereka. Kalau kita ingin maju menjadi bangsa besar, kita harus memberdayakan potensi kita. Yang kaya berinfak, mengeluarkan harta mereka. Kita lebih kaya dari Saudi. Kok kita malah mengemis Saudi Arabia? Kita punya emas, katakan Saudi punya emas, kita lebih kaya. Mereka punya minyak, kita punya minyak. Mereka tidak punya hutan, kita punya hutan. Kita memiliki apa? Lahan-lahan yang subur dengan sungai-sungainya, mereka padang pasir yang gersang. Herannya negara yang kaya raya, dengan potensi alam dan sumber daya manusianya, harus ngemis sama Saudi Arabia. Dakwah kita bergantung pada mereka, masjid kita dibangun oleh mereka. Akhirnya apa? Pesan sponsor, jangan ada beduk, jangan ada ini, jangan ada itu. Akhirnya muncul fitnah di kampung-kampung. Oleh karena itu jalan satu-satunya, kalau kita menjadi bangsa yang besar, harus berdiri di atas kaki kita. Berjalan mengikuti petunjuk Allah, memberdayakan potensi yang ada pada kita. Dan mendidik umat untuk bersatu dalam agama Allah, bukan mengikuti faham-faham pesan-pesan sponsor yang mengakibatkan akhirnya apa? Umat Islam bercerai-berai. Ini yang saya khawatir kalau sampai kedatangan Raja Salman ini dengan pengaruh-pengaruh atau pesan-pesan yang disampaikan bisa membuat akhirnya umat Islam yang sudah bersatu ya, untuk betul-betul memilih pemimpin yang beriman bisa berpecah belah, bercerai-berai. Karena kita tahu di Indonesia ini orang-orang kita paling lemah di hadapan uang. Paling lemah di hadapan uang. Begitu bertemu uang, langsung agamanya berubah. Dan memang ini merupakan fitnah yang amat mengerikan, waliyadzubillah. Ustaz, cerita tadi yang orang sudah hafal Quran lalu dia jadi murtad, apakah Allah tidak memberi wasilah untuk mereka, Ustaz? Jadi begini sebetulnya.
saya dulu termasuk juga, ya, pada masa-masa permulaan saya beragama, saya juga termasuk orang yang gandrung terhadap riwayat-riwayat hadis karena ingin betul-betul kembali kepada agama yang murni. Suatu saya di Mesir hampir dikatakan maraji hadis, baik yang ditulis oleh kalangan al-mutaqaddimin, orang-orang terdahulu, maupun penelitian kajian Syekh Nasruddin Albani, Salim Al-Hilali, ya, kemudian juga tulisan-tulisan dari Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya, termasuk yang paling saya gemari. Karena tujuan untuk betul-betul mempelajari agama secara murni. Kemudian terjadi perubahan sedikit demi sedikit, keyakinan saya terhadap kajian-kajian penelitian mereka. Saya temukan ternyata dalam melakukan tarjih penelitian dalam hadis, orang-orang yang sudah punya kecondongan tertentu ternyata berupaya untuk menggiring penelitian mereka kepada apa? Kepada apa-apa yang sejalan dengan dogma dan doktrin mereka. Jadi akibatnya, terkadang mereka mensahihkan satu hadis, mengatakan seorang rawi sebagai seorang fiqh karena kebetulan isi riwayatnya sejalan dengan mereka, tapi bisa melemahkan seorang rawi, bisa melemahkan satu sanad karena tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Bahkan terang-terangan satu riwayat, isi kandungannya bertentangan dengan Quran, tapi karena rawinya, bukunya berasal dari kalangan terkemuka mereka, mereka pertahankan dan mereka bela mati-matian. Nah, saya temukan ternyata ini bukan hanya berasal dari kalangan Ahlus Sunnah saja, kebohongan juga merajalela di kalangan Syiah. Jadi yang merusak Syiah pada saat ini, riwayat yang bermacam-macam yang mereka telan begitu saja tanpa mereka sesuaikan dengan Quran, begitu juga di Ahlus Sunnah. Nah, tetapi alhamdulillah sekarang saya jumpai di kalangan Sunnah maupun di kalangan Syiah, terdapat kelompok-kelompok yang berupaya untuk kembali kepada Al-Quran. Sebagai contoh ada Said Kamal Haidari. Tadinya seorang yang gemar mengikuti riwayat, di belakang hari ternyata setelah mengalami berbagai macam penelitian dan kontradiksi, dia mengumumkan mari kita kembali kepada Islam yang mengacu kepada Al-Quran sebagai tolak ukur utama, bukan Islam hadis. Akhirnya pandangan pemikirannya mengalami perubahan sampai akibatnya apa? Sampai akibatnya radio-radio yang berafiliasi kepada kalangan Syiah tidak mengizinkan lagi dia untuk apa? Untuk berceramah di radio mereka maupun di televisi mereka. Kita jumpai orang seperti Hasan bin Farhan Maliki yang berasal dari madhab Hambali, kemudian juga Dr. Adnan Ibrahim, dan sekian banyak tokoh yang menyerukan untuk kembali kepada Al-Quran, agar setiap Muslim jangan dipisahkan dari Al-Quran, berupaya untuk mempelajari isinya. Dan perlu saya jelaskan Mas Iman, orang kalau mempelajari fikih Syafi'i Fathul Qarib, atau matanya Abu Syuja, atau Baijuri Hasyiahnya, jauh lebih mudah kita mempelajari Al-Quran. Bahasanya jauh lebih simpel, lebih sederhana, lebih mudah. Tapi kenapa justru ini yang dieluk-elukan, Quran dikesampingkan, bahkan mereka bilang jangan coba-coba belajar Quran, bisa tersesat kalian. Yang dulu menerangi umat Nabi, menerangi sahabat Nabi, membimbing Nabi, sekarang dikatakan sebagai penyebab kesesatan. Ini kan tipu daya setan yang luar biasa. Bahkan harus ada sanatnya saat berguru. Iya. Ustaz, kadang-kadang saya tuh jadi bertanya, Ustaz. Kalau ngelihat kondisi umat Islam yang seperti ini, padahal ada wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, terus ada di surat Al-An'am ayat 159, Ustaz, innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kan jelas itu, Ustaz. Iya. Tapi kenapa ya sepertinya dua ayat ini seperti mau disingkirkan aja, tetap orang lebih bertahan dengan kelompok-kelompoknya itu. Padahal kan kalau saya baca artinya nih Ustaz di surat Al-An'am ayat 159, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolong-golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu, wahai Nabi Muhammad, kepada mereka. Kan ini serem Ustaz sebetulnya, Ustaz. Dan kata-kata lasta minhum bukan hanya menggambarkan bukan tanggung jawab kamu. Kamu bukan dari mereka. Kamu bukan pemimpin mereka, wahai Rasulullah. Itu lebih serem lagi justru. Lasta minhum, kamu bukan dari mereka. Artinya mereka bukan pengikut kamu. Ayatnya jelas gamblang. Tapi apa? Katakan ada beberapa pesantren. Sebagian ini terima sumbangan dari apa? Dari satu lembaga. Ini terima sumbangan dari satu lembaga. Masing-masing membawa pesan sponsor. Bisa akur nggak? Enggak. Mereka bilang apa? Bagaimana saya bisa mengeluarkan pernyataan yang berbeda? Saya hidup dari mereka. Anak saya sekolah di luar negeri, mereka yang bantu.
Sekolah saya dibiayai sama mereka. Santri saya mereka berikan beasiswa. Ya sekarang lebih bagus menang-menang baik katanya. Diam-diam aja untuk cari selamat. Jadi antum tahu pengaruh uang ini luar biasa. Uang ini akan membuat waliyadzubillah orang menutup mulutnya dari kebenaran. Karena kebanyakan sekolah-sekolah pesantren-pesantren kita kan minus untuk bangun sekolah, bangun masjid, untuk juga membiayai santri itu luar biasa susahnya. Tapi kalau untuk sekolah umum orang bisa ngutang-ngutang jual emas. Tapi kalau untuk sekolah agama orang tuanya kurang bersemangat. Kalau sudah muridnya nggak diterima di sekolah umum, nggak diterima di pendidikan yang bergengsi, masukin pesantren orang-orang buangan. Betul nggak? Orang tua juga kalau berinfak untuk pesantren berat. Jadi kita perhatikan umat Islam kena penyakit komplikasi yang luar biasa. Jadi mereka pada saat ini bercerai-berai bergolong-golongan bukan karena ideologi maupun keyakinan bohong. Yang dapat pesan dari Saudi, ya otomatis menjalankan misi Saudi kan. Yang dapat pesan dari Iran apa? Harus juga melakukan hal yang sama. Oleh karena itu kita ingin Indonesia ini kaum musliminnya jangan bekerja karena mengikuti pesan sponsor la Saudi, wala Iran, wala Kuwait, manapun juga. Kita menjadi muslim dan kita berupaya betul-betul untuk menyesuaikan diri kita dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Mendingan kita punya masjid gubuk asal orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, bersatu dalam agama Allah daripada masjid-masjidnya mewah tapi isinya fitnah sebagaimana Nabi katakan, masajiduhum amirah, masjidnya ramai luar biasa tapi wahiyah kharabun minal huda. Ternyata isinya nggak ada sama sekali petunjuk Allah, yang ada fitnah, kebencian dan permusuhan. Lalu Allah katakan, Rasul katakan, wa ulama'hum syarru man tahta adimis, sama ulama-ulamanya merupakan sebobrok-bobroknya yang ada di atas muka bumi. Minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'ud, dari mulut mereka fitnah keluar dan kepada mereka kembali. Nah ini yang saya maksudkan bukan ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama su yang hobinya memfitnah, mencaci maki, menyebarkan kebohongan, menghalang-halangi orang dari kitab Allah. Jadi jelas-jelasan tadi orang yang bergolong-golongan, kamu bukan dari mereka wahai Rasulullah, mereka bukan dari pengikut kamu. Jadi kalau orang tanya, Mas Iman, apa sih sebetulnya agamanya? Muslim kan? Madhabnya? Jawab, ana muslim wa nahnu muslimun. Kalau kamu suka bergolong-golongan, makan buat kamu, jangan bawa-bawa saya. Saya nggak doyan. Jadi kalau udah bergolong-golongan sama aja nggak yakin ayat ini, Ustaz ya? Sama aja dia mengingkari ayat-ayat Allah. Tapi menghormati Imam Syafi'i. Menjadikan pandangan-pandangannya sebagai apa? Bantuan kita referensi, itu benar. Imam Syafi'i juga mengajak kita berpikir. Bahkan uniknya apa? Kita nggak boleh berbeda di saat kita bermadhab Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i dari Irak ke Mesir beda. Di Mesir ada dua pendapat. Kenapa? Karena seorang mufti, seorang faqih itu, walaupun dalam prinsip-prinsip sama, tapi terkadang dalam terapan berbeda karena kondisi yang dihadapi. Begitu pula orang yang bertanya berbeda. Dokter juga memberikan resep bisa beda-beda, walaupun penyakitnya sama. Betul tidak? Yang ini alergi terhadap satu obat. Yang ini ada gangguan lambung, kalau diberikan obat ini bisa memicu apa? Penyakit lambungnya, diberikan obat yang lebih ringan. Ada orang katakan mengalami gangguan lambung. Kalau diberikan askardia agak tajam. Sebagai pengencer darah, diberikan Plavix. Untuk pengganti askardia. Menghindari hal-hal yang bisa memicu lambungnya dan menimbulkan pendarahan. Jadi kalau kita lihat, dokter dalam memberikan resep dan pengobatan memperhatikan kondisi pasien. Walaupun dasar-dasar prinsip-prinsip yang menjadi acuan mereka sama. Dokter penyakit dalam punya rujukan, buku penyakit dalam. Rujukannya sama, nggak berbeda. Tetapi pada saat memberikan obat, melakukan diagnosis dan memberikan obat, bisa-bisa antara dokter penyakit dalam sama yang lain berbeda. Bukan karena mereka apa? Bukan karena mereka melakukan pelanggaran, tapi masing-masing memberikan obat yang sesuai dengan kondisi pasien yang dihadapi. Begitu juga fatwa. Jadi jangan Imam Syafi'i depan, Quran di belakang. Jangan Imam Syafi'i depan, tentu Islam di belakang. Tapi yang benar Islam, Muslimun. Oleh karena itu kita mendoakan NU sebagai organisasi yang berjuang untuk Allah dan Rasulnya serta Islam. Amin. Jangan berjuang untuk NU. Begitu juga Muhammadiyah berjuang untuk Allah Rasulnya dan Islam. Syiah juga berjuang untuk Allah Rasul dan Islam. Begitu juga Sunnah, jangan masing-masing membanggakan diri atau masing-masing mencemoohkan pihak lain. Sudah cukup. Ini bukan tukang obat ini.
Yang sekarang terjadi mirip dengan tukang obat yang jual obatnya. Betul enggak? Ini merupakan agama Allah yang kita harus bawa sebagaimana adanya yang datang dari Allah. Jangan dicampurin dengan kepentingan-kepentingan pribadi atau dicemari dengan berbagai macam polusi hanya untuk kesenangan dan hawa nafsu kita. Terima kasih Ustaz Hussein atas pemberian wawasannya. Angkal Firman juga pertanyaannya, Masya Allah, tajam ya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krishna, kemudian di sini ada siapa namanya? Kial dan Rizky, juga Andri, Andi, dan juga Fajar. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.